Perkenalkan, saya Dias Haryanti, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Grobogan. Di sini saya akan melakukan percakapan pra-observasi dengan beliau Bu Eri. Perkenalkan, nama saya Eri Sumarti, guru kelas 4 SD Negeri 3 Tanjung Harjo. Ya. Kita mulai ya Bu Eri ya. Selamat siang Bu Eri. Selamat siang Bu Dias. Ya, bagaimana kabar Bu Eri hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Bu Dias? Alhamdulillah Bu baik juga. Begini Bu Eri, Ya. Sesuai dengan apa yang saya utarakan tempo hari, ini saya ditugaskan untuk melakukan kegiatan supervisi akademik di kelas 4 di KBRI ya. Ya. Nah, kegiatan supervisi akademik ini sendiri tujuannya untuk meningkatkan kompetensi atau kemampuan kita ya sebagai seorang guru, terutama pada saat kita melakukan pembelajaran di kelas ya Bu ya. Ya. Jadi nanti Bu Eri di kelas pada saat melakukan pembelajaran tidak usah tegang ya Bu. Kita ini hanya sharing ya Bu, sama-sama belajar ya Bu Eri ya. Nah, untuk kegiatan supervisi akademik sendiri ini ada 3 tahapan Bu Eri. Yang pertama kita bincang-bincang seperti ini yaitu namanya pra-observasi. Nanti yang kedua yaitu observasi, di mana nanti saya akan melakukan atau menunggu proses pembelajaran diri di kelas. Dan yang ketiga nanti kegiatan pasca observasi ya Bu ya. Nah Bu Eri, untuk kegiatan observasi nanti kapan Bu kira-kira Bu? Kalau rencananya nanti akan saya adakan besok hari Jumat. Besok Jumat ya Bu ya. Nah, untuk kegiatan observasi ini tentunya kan melakukan persiapan ya Bu ya. Iya. Ya. Apa saja yang sudah Bu Eri persiapkan? Yang saya persiapkan seperti biasa RPP, LKPD, dan media pembelajaran yaitu video. Iya, jadi ada RPP sudah ada ya Bu ya. Iya. Kemudian ada LKPD dan ada tentunya media pembelajaran. Untuk materinya sendiri Bu Eri, kira-kira Bu Eri mengajar tentang apa Bu? Besok materi yang mau saya ajarkan yaitu pembagian 2 angka. Iya. Oh, jadi pembagian angka ya. Jadi Iya. ada mata pelajaran matematika ya Bu? Iya, matematika. Kemudian Bu Eri, untuk tujuan pembelajarannya apa Ibu nanti Bu? Ini tujuan pembelajarannya Iya. yang pertama mengembangkan pemahaman tentang pembagian bilangan bulat dan mengembangkan kemampuan untuk menggunakannya dengan tepat. Iya. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, memahami cara menghitung puluhan dan ratusan yang dibagi dengan bilangan nilai tempat satuan. Iya. Nah, untuk selanjutnya Bu, apakah RPP-nya sudah jadi Bu? Alhamdulillah sudah jadi. Oh iya, ini ya Bu ya, yang Iya. apa? Oh iya, ya Bu ya. Nah Bu, kira-kira untuk langkah-langkah pembelajarannya sendiri seperti apa Bu? Seperti biasa ada 3 langkah pembelajarannya, yaitu yang pertama itu pendahuluan. Iya. Pendahuluan diawali dengan kita berdoa bersama-sama. Iya. Yang kedua mengecek kehadiran siswa. Yang ketiga mengapresiasi. Yang keempat menyampaikan tujuan pembelajaran. Iya. Itu yang untuk pendahuluan. Iya. Yang untuk kedua yaitu kegiatan inti. Iya. Kegiatan inti saya nanti akan membagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian siswa berdiskusi dengan kelompoknya. Setelah itu anak mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Oh gitu Ya. ya. Yang ketiga Terus yang ketiga kegiatan penutup. iya. Kegiatan penutup nanti melakukan kesimpulan materi yang sudah dipelajari. Terus berikutnya guru melakukan refleksi. Iya. Terus guru melakukan evaluasi di akhir pembelajaran. Oh iya. Jadi nanti pada kegiatan ini inti nanti Bu Eri akan membentuk kelompok ya Bu ya. Iya. Nah, pada pembentukan kelompok sendiri apa kelebihan dari membentuk kelompok itu nanti Bu Eri? Untuk pembentukan kelompok ini saya bagi sesuai dengan kemampuan anak. Iya. Karena anak kan memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Iya. Ada yang menonjol, Iya. ada yang sedang, ada yang kurang. Iya. Jadi saya nanti akan
saya bagi menjadi 3 kelompok sesuai kebutuhan siswa atau kemampuannya. Iya. Gitu. Jadi dibagi kelompok ya Bu ya. Iya. Iya. Supaya ini tujuannya supaya anak tidak jenuh. Betul. Untuk anak yang menonjol atau pintar, saya beri LKPD yang menantang. Sedangkan anak yang kurang mampu atau agak sedikit itu, saya beri LKPD-nya sesuai dengan kemampuannya. Baik Bu. Jadi di sini Bu Eri juga membagi berdasarkan kesiapan belajar siswa ya Bu ya. Jadi Bu Eri akan menerapkan diskusi kelompok secara maksimal ya Bu ya. Nah kemudian Bu Eri akan memberikan soal-soal bahasa ini sesuai dengan kesiapan belajar siswa tentunya Bu Eri ya. Nah di sini Bu Eri juga menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Misalnya pemberian diferensiasi konten ya Bu ya. Ini Bu Eri dalam pembelajaran besok kira-kira ada tantangan tidak Bu Eri hadapi dalam kegiatan nanti? Yang tantangannya dalam kegiatan inti ini bagaimana saya menerapkan pembelajaran supaya lebih menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Iya Bu ya. Ya dari tantangan tersebut ini Bu Eri kira-kira strategi apa yang akan Bu Eri gunakan agar tantangan tersebut bisa diatasi Bu? Ya, dengan mempersiapkan perangkat pembelajaran yang sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, berusaha mengontrol emosi dengan memberikan LKPD sesuai dengan kemampuan siswa. Iya, ini Bu Eri ya. Jadi pada persiapan nanti Bu Eri ini sendiri apakah sudah lengkap Bu? Mungkin atau apakah ada yang masih kurang dalam persiapannya Bu? Kalau untuk persiapan sepertinya masih sedikit kurang. Iya. Masih ada kekurangan yaitu pada LKPD-nya. Gitu ya. Atau masih ya itu ya sesuai dengan kita menyesuaikan kemampuan siswa. Supaya LKPD yang sesuai gitu ya. Penyelesaiannya ini kapan itu kira-kira Bu Eri untuk menyelesaikan kekurangan ini? Insya Allah nanti saya selesaikan setelah pra-observasi ini. Setelah ini nanti kita siapkan ya Bu ya. Setelah percakapan pra-observasi ini ya Bu, nah nanti siapakah Bu yang akan dimintai tolong Bu Eri ini untuk membantu Bu? Saya akan minta bantuan sama rekan guru sejawat atau mungkin Bu Dias bisa membantu. Siap Bu, nanti saya insya Allah akan siap membantu Bu Eri untuk melengkapi kekurangannya. Bu Eri, untuk supervisi ini lebih kepada peningkatan kompetensi diri ya Bu sebagai seorang pendidik ya Bu ya. Nah pada saat kita melaksanakan pembelajaran di kelas tentunya. Nah dalam supervisi nanti Bu, kompetensi Bu Eri apa yang ingin Bu Eri kembangkan nanti Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan antara lain yang pertama kompetensi pedagogi. Yaitu guru harus bisa memahami siswa sesuai dengan karakter dan kemampuannya. Yang kedua, kompetensi sosial dan emosional, yaitu bagaimana nanti saya menyampaikan pembelajaran itu agar lebih menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Hal ini keterkaitannya dengan cara berkomunikasi saya dengan siswa supaya dapat mengontrol pembelajarannya. Baik, Bu Eri. Nah, jadi supaya kompetensi yang akan dikembangkan ini adalah kompetensi pedagogik ya Bu ya, dan ada juga sosial emosional. Nah, yang berkaitan dengan bagaimana cara untuk menyampaikan pembelajaran yang menarik ya Bu ya, terutama pengontrolan emosi ya Bu ya. Nah, dari kompetensi ini Bu, apa ada kompetensi yang spesifik yang untuk bisa diobservasi Bu? Kompetensi yang spesifik untuk diobservasi itu pada kegiatan inti. Bagaimana nanti saya menyampaikan pembelajaran tersebut lebih menarik dan mudah dipahami oleh siswa sehingga siswa tidak merasa jenuh. Betul ya. Iya Bu ini ya. Jadi ini spesifiknya nanti kita Bu Eri ya menyampaikan pembelajaran yang menarik dan anak mudah untuk memahami pembelajarannya. Nah, ini Bu Eri, saya rasa persiapan Bu Eri sudah matang dan saya lebih perhatikan ini di kegiatan inti nanti ya Bu ya, waktu pembelajaran di kelas, dan semoga besok bisa diterapkan secara maksimal di kelas ya Bu, di kelas 4 ya Bu, semoga anak-anak berhasil dan memperoleh ilmu yang bermanfaat. Terima kasih Bu Eri.
Nah, sekian bincang-bincang saya pada pra-observasi. Sampai ketemu besok di pembelajaran. Saya akhiri ya Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Siapa yang berani memimpin doa? Ya, Kak Sini, ayo berdoa. Selamat pagi semua. Semua sehat? Semangat belajar? Agar lebih semangat lagi kita yel-yel dulu. Siapa yang berani memimpin yel-yel? Ayo Mbak Surpa, ayo siap? Iya. Nah, sekarang coba kalian tengok kanan, tengok kiri. Nah, ada dah teman kalian yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah hadir semua, masuk semua, bagus. Jadi pelajarannya bisa dimulai sekarang. Nah, hari ini Bu Eri akan mengajarkan matematika tentang pembagian dengan bilangan 2A angka. Ini meneruskan matematika kemarin yang bilangan 1A angka. Nah, tujuan dari kalian mempelajari matematika pembagian ini, tujuan pembelajarannya adalah apa ya? Untuk mengembangkan pemahaman tentang pembagian di bilangan bulat dan mengembangkan kemampuan untuk menggunakannya dengan tepat. Nah, yang kedua, memahami cara menghitung puluhan dan ratusan yang dibagi dengan bilangan nilai tempat satuan. Nah, nanti Bu Eri akan menayangkan sebuah video tentang pembagian atau cara pembagian yang efisien. Nah, tugas kalian nanti mengamati video yang ditayangkan. Nanti sesudah itu kalian mengerjakan sesuai cara atau petunjuk yang sudah ada di video. Temani kalian untuk belajar matematika. Minggu yang lalu kita belajar tentang pembagian dengan bilangan 1 angka. Hari ini kita naikkan ya jadi 2 angka. Kita langsung pada materi. Nah, tadi kalian sudah melihat tayangan video tentang pembagian dua bilangan. Sekarang untuk mengerjakan RKPD, kalian akan dibagi menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok nanti akan saya beri 1 lembar LKPD. Ini nanti dikerjakan secara ke kelompok. Tujuannya apa? Agar kalian bisa saling interaksi antar teman yang satu dengan teman yang lain. Nah, untuk kelompok 1, ini kelompok 1, Cindy, Sulfa,
setiap kelompok mewakili maju ke depan memprestasikan hasil dari pekerjaannya tadi. Dimulai dari kelompok 1 ya, maju Mas Lincoln. Ayo bacakan. Betul? Ya, tepuk tangan. Dan kelompok 2 yang siapa yang berani mewakili? Oh, Mas Andika. Ya, menghadap sana. Ya. Betul? Betul. Sekarang kelompok 3 siapa yang mau mewakili? Oh, Mbak Cindy. Ya, yang lain mendengarkan. Betul? Betul, ya tepuk tangan. Ternyata Mary pintar-pintar sudah bisa mengerjakan pembagian dengan benar. Sekarang kalian semua sudah paham tentang pembagian dan sudah bisa mengerjakannya. Berarti semua sudah paham. Sudah paham? Bagaimana pembelajaran hari ini, menyenangkan apa tidak? Menyenangkan. Soalnya apa? Ada tayangan videonya. Jadi kalian lebih semangat, ya. Nah, untuk pembelajaran besok pagi, ya. Untuk pembelajaran besok pagi, angkanya, bilangannya akan Beri naikkan menjadi ratusan. Kalau kemarin satuan, terus yang tadi adalah 2 bilangan, berarti satuan dan puluhan. Besok pagi akan Beri naikkan menjadi 3 bilangan. Yang terakhir yang tengah, yang depan ratusan. Ya. Terus jangan lupa di rumah belajar yang rajin. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Eri. Waalaikumsalam. Yes. Baik Bu ya, kita berjumpa lagi nih Bu setelah melakukan observasi ya Bu di kelas tadi Bu Eri ya. Ini memang dalam supervisi ini Bu ya, supervisi akademik ada 3 tahap ya Bu ya. Kemarin kita sudah melakukan pra observasi dan hari ini tadi telah melakukan observasi ya Bu ya. Hari ini kita kemudian melakukan percakapan pasca observasi. Nah, maksud dari percakapan ini kita analisis pembelajaran yang tadi Bu Eri lakukan, ya. Hal-hal baik apa yang sudah dilakukan dan hal-hal yang masih perlu perbaikan. Nah, sekaligus kita merefleksi Bu Eri ya dari hasil pembelajaran tadi. Nah, Bu Eri ya, kita kemarin sudah membuat perangkat pembelajaran ya Bu, RPP dan lain-lain, media. Kemudian ini menurut Bu Eri sendiri, kira-kira hal-hal apa yang sudah berjalan dengan baik dan hal-hal apa saja yang masih perlu perbaikan untuk selanjutnya Bu Eri? Iya Bu, hal-hal yang baik itu yaitu kita sudah fokus sama materi atau video yang saya tayangkan tadi Ya. Dan hal-hal yang kurang baik pada saat pembelajaran tadi, pada saat berdiskusi ya Bu ya, itu ada beberapa siswa saja yang aktif dan pada saat presentasi di sini tuh siswa masih belum percaya sama percaya diri lah, masih malu-malu dan itu masih ada yang sedikit kesalahan. Dan untuk kegiatan terakhir pada kegiatan refleksi belum saya lakukan. Oh ya, baik Bu. Jadi untuk hal-hal yang sudah baik tadi, menurut Bu Eri tadi waktu pembelajaran sudah menarik ya Bu ya. Iya. Nah,
karena apapun sudah menampilkan media, ada video pembelajaran dan anak-anak sudah fokus tadi Bu saya lihatnya. Dan benar Bu, karena saya tadi juga sudah melihatnya waktu di kelas, waktu pembelajaran. Pada saat Bu Eri tadi menampilkan video itu, anak-anak fokus tertuju pada materi yang Ibu sampaikan dan video yang Ibu tayangkan. Kemudian yang perlu menjadi catatan ini Bu ya, terkait dengan hal-hal yang masih perlu perbaikan. Tadi Bu Eri mengutarakan bahwa pada saat diskusi ada 2 poin ya yang kemarin kita diskusikan, yaitu pada saat pembelajaran anak-anak ini tadi belum sepenuhnya aktif ya. Pada saat itu ada yang beberapa yang tidak aktif, dan pada saat anak-anak tadi disuruh presentasi ada beberapa anak yang masih malu-malu seperti itu ya Bu. Nah, menurut Bu Eri, jika nantinya dalam pembelajaran selanjutnya terjadi hal-hal demikian lagi, anak ada yang masih malu, apakah Bu Eri akan yang dilakukan ya? Bagaimana cara Bu Eri menumbuhkan rasa percaya diri Bu pada anak itu Bu? Ini Bu, yang pertama saya akan menumbuhkan motivasi dulu pada anak ya. Supaya tujuannya supaya anak itu berani ya, tidak malu-malu lagi atau yang lebih tepatnya dia akan percaya diri ya. Maka nanti saya di sini akan lebih mendekatkan diri pada anak, biar nantinya anak menganggap saya sebagai teman, sehingga anak tidak merasa malu lagi atau mungkin takut biasa seperti hal yang sehari-hari seperti itu. Iya ya, jadi caranya dengan ini ya Bu, memberi motivasi dari dalam diri anak ya Bu ya, agar anak itu percaya diri ya Bu ya. Baik Bu, luar biasa ini Bu. Nah, kemudian yang kedua tadi berusaha menjadi teman ya Bu. Ya memang Bu, memang ini betul sekali, kadang anak itu kalau ada guru ini kan masih malu-malu ya Bu. Nah, padahal sebenarnya anak kalau dalam keseharian itu dia ekspresif kan dengan teman-temannya biasanya ya. Tapi kalau di kelas ada gurunya, ini suka seperti diawasi seperti itu kan. Maka jadinya anak malu-malu kalau ada gurunya. Jadi Bu Eri ini dianggap seperti mitra itu ya, mitra dengan anak-anak ya Bu ya. Nah, Bu Eri ya, menurut Bu Eri sendiri tanggung jawab Bu Eri sebagai seorang guru dan juga sebagai seorang wali kelas di kelas ya, mungkin apa yang bisa Bu Eri lakukan agar nantinya anak itu bisa percaya diri Bu dan dapat mengikuti pembelajaran dengan fokus. Tanggung jawab apa yang akan Bu Eri lakukan nantinya Bu? Tanggung jawab saya sebagai seorang guru di sini nanti saya akan mencari strategi pembelajaran yang lain yang mungkin lebih menarik buat anak, supaya pembelajarannya nanti bisa hidup atau bisa anaknya bisa aktif kembali dan anak merasa tidak jenuh. Betul ya. Jadi ini kan Bu Eri akan berusaha menjadi guru yang lebih baik lagi ya Bu ya. Dan lebih mencari strategi pembelajaran, model-model yang menarik, dan akan membuat anak akan lebih tertantang gitu ya. Baik, bagus itu Bu ya. Kita refleksi sebentar nih Bu. Ini bagaimana perasaan Bu Eri setelah diobservasi tadi Bu? Setelah menjalani serangkaian supervisi dari kemarin observasi, hari ini tadi observasi, kemudian ini kita lakukan adalah pasca observasi. Bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saya senang karena siswa itu sudah bisa fokus dengan apa yang sudah saya sampaikan, dan selanjutnya bagaimana anak lebih bisa antusias lagi dalam kegiatan pembelajaran. Jadi tidak hanya fokus pada guru, tapi siswa di sini juga aktif. Betul Bu ya. Jadi ini Bu Eri senang ya setelah saya observasi itu ya Bu ya. Karena apa, Bu Eri bisa menghadirkan anak senang dalam pembelajaran, ini bisa menarik dan anak-anak ini tertantang untuk melihat ini ya. Selanjutnya Bu, menurut Bu Eri sendiri dari pembelajaran yang selama ini Bu Eri lakukan itu lebih baik yang mana Bu ini ya, pembelajaran yang selama ini ataukah pembelajaran yang kemarin-kemarin, yang mana Bu yang lebih baik? Kalau menurut saya pribadi itu lebih lebih baik pada saat
observasi. Iya, tadi Karena ya. kesiapannya itu sudah matang, seperti RPP sudah disusun dari jauh-jauh hari. Terus kegiatan pembelajarannya juga sudah saya persiapkan dengan baik. Dibandingkan dengan hari-hari biasa itu, anak itu dengan saat observasi beda. Ketika observasi, anak lebih fokus karena media pembelajarannya sudah saya siapkan sebelumnya. Iya, betul ya. Jadi ini ya, Bu, menurut Bu Eri ini lebih baik ini ya Bu ya, Iya. observasi ya Bu ya, karena kan sudah ada persiapan Iya. ya. Kemudian menurut Bu Eri apa yang Ibu temukan pada saat proses pembelajaran itu tadi Bu? Yang saya temukan anak di sini lebih fokus, fokus pada pembelajaran, Ya. lebih berani, Ya. dapat berkomunikasi dengan baik, meskipun hanya beberapa saja ya Bu ya. Ya. Tapi di sini kita dalam pembelajaran fokusnya kan ke siswanya seperti Oh, itu, iya. atau berpusat pada siswa. Nah, betul ya. Jadi saya juga melihat dalam pembelajaran ini Bu Eri menemukan anak sudah fokus ya. Terkait dengan kompetensi yang Ibu sampaikan pada saat pra observasi kemarin ya Bu, kalau tidak salah kan kompetensi pedagogik ya Bu. Iya. Khususnya dalam menyampaikan pembelajaran itu bagaimana supaya lebih menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Nah, menurut Bu Eri untuk ketercapaian kompetensi yang Ibu kembangkan itu seperti apa? Kompetensi pedagogik Iya. itu sendiri sudah tercapai Iya. dengan menampilkan video pembelajaran yang menarik bagi siswa, dan siswa sangat antusias selama proses pembelajaran. Iya, baik Bu. Nah, saya juga sudah melihat menyaksikan sendiri ya pada saat Bu Eri waktu melakukan pembelajaran di kelas tadi dengan Bu Eri menampilkan video itu memang anak lihat fokus ya Bu ya. Iya. Kemudian anak akan tertuju pada tayangan yang Ibu Eri tampilkan. Nah, dan apa yang akan Ibu Eri sampaikan itu karena anak-anak itu menjadi tertarik gitu ya. Makanya fokusnya ini akan tidak akan kemana-mana, melainkan ke video dan dengan apa yang akan Ibu Eri tadi sampaikan. Untuk selanjutnya Bu, kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan oleh Bu Eri lebih lanjut? Apa, Bu? Saya ingin lebih menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang lengkap. Tadi kan hanya pembelajaran berdiferensi konten. Ya, konten dari tadi. Nah, selanjutnya saya ingin menerapkan pembelajaran berdiferensi yang konten atau proses dan produk. Jadi nantinya lebih lengkap lagi. Jadi betul Bu Eri, jadi kita harus menyampaikan pembelajaran itu ada 3 ya Bu, berdiferensiasi konten, proses dan produk. Jadi diharapkan nanti Bu Eri lebih lengkap lagi ya Bu ya. Ini kemudian Bu Eri, cara apa yang akan Bu Eri lakukan untuk mengembangkan diri Ibu nantinya Bu? Menurut saya akan lebih mencari referensi dari beberapa buku untuk minta bantuan rekan sejawat, dan saya mengikuti, atau kalau ada seminar-seminar atau diklat-diklat itu lebih mendetail. Ya. Baik Bu, Ibu ya, Bu Eri luar biasa ini sudah ada rencana peningkatan ya Bu ya, dari tadi dengan lebih mencari referensi dari buku-buku, kemudian bisa minta bantuan dari rekan sejawat, dan juga jadi mengikuti seminar atau diklat itu ya bisa ya Bu ya. Nah, dari rencana Bu Eri tadi, rencana mana yang ini lebih bisa segera direalisasikan Bu? Yang lebih cepat itu mengikuti diklat, terutama di PMM. Platform Merdeka Mengajar itu ya Bu ya. Iya. Bagus Bu ya. Kira-kira Ibu ini kapan dilakukan Bu? Kira-kira ya secepatnya, atau tinggal melihat jadwal saja. Oh iya, jadwal di PMM Iya. ya Bu ya. Baik Bu, dan selanjutnya Bu, apa yang Bu Eri butuhkan untuk mengikuti diklat-diklat tersebut nantinya Bu? Biasanya apa Bu? Ini Bu, saya yang lebih saya butuhkan itu laptop atau HP. Oh iya, Itu aja. karena biasanya pakai Iya. online itu ya. Iya, Bu? biasanya Betul, seperti itu. ya. Baik Bu, luar biasa ini Bu Eri. Nah, Bu Eri, kiranya ini untuk rangkaian supervisi akademik ini, alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar.
dilewati bersama ya Bu ya. Dan semoga saja dalam proses ini bisa membawa manfaat untuk kita bersama ya Bu ya. Khususnya Bu Eri dan juga saya sebagai pengajar juga kan di sini Bu ya, agar bisa mengembangkan diri dan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Bu Eri atas kerjasamanya dan kesediaan waktunya Bu Eri ya. Ini saya rasa cukup dan